Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class with me, Tutin Suniatin. How are you, students? I hope you are well and healthy for today. Alright, let's continue to our lesson. Today, we are going to talk about offering for help or service. It means that menawarkan bantuan atau menawarkan jasa. Okay, what is over? Over here is to give something to someone, either physical or abstract. It means that artinya over di sini artinya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain, baik itu memberikan bantuan secara secara fisik ataupun bukan, gitu ya. So, what is offering help or service? Offering help or service is used to offer service or help to other. Jadi ini digunakan untuk menawarkan bantuan atau jasa kepada orang lain, gitu ya. Jadi anak-anak di sini mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering kali menawarkan bantuan kepada teman kita atau menawarkan jasa, gitu ya. Nah, itu sering kita lakukan pada kehidupan kita sehari-hari. What is the social function of offering help or service? Apa sih fungsi sosial dari ungkapan menawarkan bantuan atau layanan ini? Nah, fungsi sosial dari menawarkan bantuan or offering help is to maintain interpersonal relationship with others by offering help or service. Artinya adalah untuk menjaga hubungan interpersonal antara individu satu dengan individu yang lainnya. Jadi anak-anak, ketika kita menawarkan bantuan kepada keluarga atau teman, berarti kita menunjukkan bahwa kita itu peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi kita jangan sungkan untuk memberikan bantuan kepada orang lain atau menawarkan bantuan kepada orang lain. Bagaimana sekarang unsur kebahasaan dari ungkapan menawarkan bantuan? Oke, ketika kita menawarkan bantuan atau layanan, maka frasa yang umum digunakan adalah modal verb seperti can, could, ya, and would, gitu ya. Di sini ibu tandai dengan warna merah. Ini biasanya modal verb yang sering kita gunakan untuk membuat kalimat menawarkan bantuan. Oke, baiklah Nana, coba kita lihat tabel yang ada di slide kalian. Here are some examples of how to express our offering help by using may I, can I, what can I do for you, how if I, and what if I. Okay, look at the examples. May I, bolehkah saya, gitu ya. Bolehkah saya, may I itu ya. That box must be so heavy. May I help you? That box must be so heavy. Artinya kotak itu pasti sangat berat. May I help you? Bolehkah saya bantu? Itu ya, bolehkah saya bantu? Nah, itu dengan menggunakan may I. Coba kalian perhatikan ya, yang dicetak dengan warna kuning itu kata may I, artinya bolehkah saya, itu ya. Oke, yang kedua sekarang can I. Jadi boleh menggunakan modal verb can. Can I? What are you looking for, sir? Apa yang sedang Anda cari, Pak? Can I help you? Bisakah saya bantu? Bisakah saya bantu? Gitu ya, can I. Jadi menggunakan kata modal verb can. Okay, next. What can I do for you? Apa yang bisa saya bantu? For example, it looks like you are so busy today. Kelihatannya Anda sangat sibuk hari ini. What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? What can I do for you? Itu apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, begitu ya. Nah, kemudian how if I, you look so confused with this work.
Anda kelihatannya sangat bingung dengan pekerjaan ini. How if I? Bagaimana jika saya, gitu ya? How if I help you to finish it? Bagaimana jika saya menolong Anda untuk menyelesaikannya? Gitu, di sini menggunakan how if I, gitu ya, contohnya. And then what if I? Bagaimana jika saya? The assignment from the teacher is very difficult to finish. You look so confused. What if I help you with the assignment? Tugas dari guru itu sangat sulit untuk diselesaikan. Anda atau kamu kelihatan sangat bingung. Gimana kalau saya menolongmu untuk mengerjakan tugasmu, gitu ya? Nah, itu menggunakan contoh-contoh ini menggunakan beberapa model verbs. Jadi may, ada can, gitu ya. Nah, di sini ada juga yang menggunakan what can I do for you, atau how, atau what, gitu ya. Nah, perhatikan oleh kalian bagaimana struktur kebahasaannya, gitu ya, dalam membuat contoh ungkapan menawarkan bantuan. Oke, nah sekarang ketika ada seseorang yang menawarkan bantuan, pasti tidak setiap orang ada yang menerima bantuan tersebut, atau bahkan ada juga yang tidak menginginkan bantuan orang lain, gitu ya. Maka di sini ada dua respon, yaitu accepting atau menerima bantuan, atau declining artinya menolak, gitu ya. Right. Ketika kalian menerima bantuan orang lain, maka there are so many expression we can use. For example, jadi banyak sekali ungkapan-ungkapan ketika kita menerima bantuan dari orang lain. For example, yes please, gitu ya, artinya kalian menerima. Or thank you, gitu ya. Biasakan ketika orang lain menawarkan bantuan, maka kita selalu mengucapkan terima kasih, thank you, gitu ya. Thank you, it's very kind of you. Terima kasih, kamu baik sekali, gitu ya. Thank you, it's very kind of you. I really appreciate, saya sangat menghargainya, gitu ya. Saya sangat menghargainya. I would like it very much. I would like it very much. Kadang-kadang I would itu selalu disingkat dengan I would like it very much. Aku akan sangat menyukainya, gitu ya. Nah, kemudian yes please. That would be lovely. Ya, itu menyenangkan, gitu ya. Jadi banyak sekali sebetulnya ya bagaimana ketika kita mau menerima bantuan dari orang lain. But ada juga yang menolak, gitu ya. Nah, tetapi tentu saja kita harus ketika kita tidak menerima bantuan orang lain, maka selalu kita mengungkapkan dengan bahasa yang sopan, gitu ya, dengan cara yang santun, gitu. Oke, contohnya di sini ketika kalian menolak, it's okay, I can do it myself. Terima kasih, aku bisa melakukannya sendiri, gitu ya. Or no thank you, tidak, terima kasih, gitu ya. No thank you. Don't worry, I can handle it. Jangan khawatir, saya bisa mengatasinya. No thanks, I don't need any help. No, tidak, terima kasih, aku tidak membutuhkan bantuan. Don't worry, I will do it myself. Jangan khawatir, aku akan melakukannya sendiri. Nah, ini contoh-contoh ketika kalian mau menolak ataupun menerima bantuan orang lain. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya apa yang Ibu jelaskan hari ini. Jadi di sini sering kita menggunakan modal verbs, yaitu menggunakan may, menggunakan can, atau juga menggunakan would, gitu ya. Ada yang menggunakan would juga. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ya anak-anak ya. Oke, berikut contoh offering help and services dengan kalimat yang formal. Ya, karena kita tahu bahwa setiap ungkapan itu pasti ada yang menunjukkan ungkapan yang resmi ataupun yang tidak resmi. Oke, di sini adalah contoh kalimat yang formal, gitu ya. May I help you? Nah, perhatikan di sana ada kata may I help you? Ada yang bisa saya bantu, gitu ya. Would you like me to help you? Apakah Anda ingin saya membantu Anda? Would you like me to help you?
Jadi would you like me to? Shall I help you? Nah, di sini juga ada model shall gitu ya, shall. Shall I help you? Haruskah saya membantu Anda? Should I open the window? Haruskah saya membuka jendela? Nah, coba kalian perhatikan. Ini sering kali digunakan ketika kita menawarkan bantuan tapi secara formal. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Nah, berikutnya adalah contoh menawarkan bantuan atau jasa dengan kalimat yang tidak formal or informal. Nah, di sini menggunakan do you want me to? Do you want me to help you? Apakah kamu mau aku membantumu? Gitu ya. Can I get you some paper? Bisakah aku membantumu mengambilkan bisakah aku membantumu mengambilkan kertas? What if I help you doing the homework? What if I help you doing the homework? Bagaimana jika aku membantumu mengerjakan PR, gitu ya, mengerjakan PR atau homework, gitu ya. Nah, di sini contoh-contoh kalimat yang yang tidak formal, gitu ya, atau informal. Well, my students, demikianlah pembelajaran hari ini tentang offering help, tentang menawarkan bantuan atau layanan kepada orang lain. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini kalian bisa memahaminya dengan baik, karena Ibu yakin materi ini sebetulnya bukan hal yang baru buat kalian, karena kalian juga pernah mendapatkan materi ini ketika kalian berada di SMP gitu ya. Right, my student, kalian nanti tinggal mencatat hal-hal penting apa yang kalian pelajari hari ini. Silakan kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan kalian tetap semangat untuk belajar. Thank you and enjoy for watching. Remember, here there is a caption. Jadi ada sebuah caption ya di bawah. Coba kalian ingat. Di sini ada kalimat, memberi pertolongan kepada orang lain bukan dinilai dari berapa banyak bantuan yang bisa kita beri, tapi pada berapa besar ketulusan yang menyertai pemberian itu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.